teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini tanggal 19, tepatnya di hari Sabtu bulan Juli di tahun 2025. Aku udah ada di Surabaya kembali nih, setelah tadi naik PO Haryanto. Dan hari ini aku udah ada di Red Bus Lounge. Aku akan naik salah satu bus sapu jagat yang jalan dari Malang, Surabaya ke arah Jakarta, teman-teman. Dan finishnya ada di Poris Pelawat, yaitu PO M-Trans. Wah, kita udah nggak asing lah ya dengan PO-PO dari Malang ya, yang akhirnya banyak banget mengeluarkan keberangkatan tuh malam, teman-teman, karena untuk ngambil demand penumpang malam yang bagus banget ya kalau dari Surabaya Malang nih. Dan akhirnya banyak banget yang keluar di malam hari, contohnya kayak KYM, terus kayak Mutiara Express, akhirnya juga ada City Trans, terus 27 Trans, Juragan 99 Trans, dan M Trans ini, teman-teman. Dan kita tahu lah bahwa yang jalan malam banget dulu itu ada double deckernya, yang paling malam itu ada di jam 20.25, yaitu yang Blue Lagoon ya, ke arah Tanjung Priok. Tapi sekarang M-Trans ngeluarin yang baru, teman-teman, bertajuk Jakarta City Light. Dan keberangkatannya itu bagus banget, teman-teman, kalau untuk manusia-manusia PJKA ya. Kalau dari Malang berangkat dari Selo Aji, terus Arjosari itu pukul 20, teman-teman. Wah, gokil ya, malam banget. Dan sampai di sini, sampai di Red Bus Lounge ini atau Terminal Purabaya itu jam 22. Wah, jadi ini adalah bus yang paling malam yang pernah tak ketahui. Karena setauku Mawar pun itu terakhir jam 9 ya, Mutiara Express jam 9. Terus apalagi bahkan Saridon aja, Sari Indah itu jam setengah 10, jam 9 dan setengah 10, teman-teman. Jadi ini adalah bus paling malam yang berangkat dari Surabaya menuju ke Jakarta, teman-teman. Wah, bener-bener ini malam banget, teman-teman. Dan saat ini udah ada di jam 20.48, masih sangat lama ya, masih 1 jam lebih. Aku bisa lihat-lihat dulu suasana di sini lah ya. Dan untuk tiketnya aku pesen via aplikasi M-Trans, teman-teman. Aku nanti duduk di sleeper seatnya yang depan. Dan aku beli di harga 600.000, teman-teman. Jadi cukup lumayan ya. Dan untuk pelayanannya nanti nggak mampir ke rumah makan, jadi kayaknya untuk review secara lengkap dari fasilitas hingga unitnya nanti mungkin tak review setelah ada matahari kembali ya, mungkin sekitar sampai Jakarta hingga Poris lah. Untuk Red Bus ini menurutku strategis banget ya. Dia terletak tak jauh dari Terminal Bungurasi dan hampir dilewati semua bus yang lewat di Surabaya. Fasilitas di dalamnya juga gak kaleng-kaleng. Terdapat ruang tunggu yang nyaman dan ber-AC, musola, toilet, serta charging station. Pokoknya recommended banget deh. Dan ini ada Blue Ice nih, teman-teman, sleeper paling malam dari Surabaya dan Malang maupun sebaliknya dari Jakarta. Wah, gokil ya.
Dan ini udah jam 22.05. Busnya masih belum datang teman-teman. Tadi via chat sih orangnya bilang atau krunya bilang masih lepas Suhat Malang pukul 21.30-an. Jadi ya mungkin pasti telat sampai sini, mungkin setengah 11-an lah ya. Jam 23.12. Wah, udah terlambat 1 jam lebih ya. Ini kabarnya sih udah masuk di akan masuk Medaeng sih teman-teman. Jadi kita tunggu aja lah ya. Akhirnya datang juga teman-teman. Ya oke lah, aku mau naruh dulu tasku ya. Dan ini Bertilia ya, yang kemarin ketemu di Poris teman-teman. Dan kayaknya ini yang pakai Volvo B8R ya, sleeper. Mas Ivan ya? Iya, sleeper. Ya, oke. Yuk kita langsung naik aja nih. Dan ini kita langsung diberangkatin nih 23.15. Nah inilah permasalahan selalu di Medaeng teman-teman, yaitu selalu macet kayak gini nih, nggak peduli jam berapapun. Makanya kalau bus Malang nggak masuk Medaeng tuh udah ganteng banget lah dari segi waktu sebenarnya. Apalagi ini berangkat malam ya, jam malam, jadi kalau macet ya nggak seberapa sih harusnya. Ya teman-teman, mumpung masih mau isi solar, jadi aku review sedikit soal unitnya bagian luar. Dan ini adalah unitnya dari belakang. Kalau di belakang kas M-Trans banget, cuman ada sedikit tulisan. Dan ini menggunakan sasis dari Volvo B8R teman-teman. Akhirnya aku bisa nyobain pakai B8R ya. Terus dia pakai Avante H8 teman-teman. Wow, terus di belakang cuma ada tulisan M-Trans dan PT KCB Muri Transport. Ini khas banget. Dan tulisan M-Transnya juga khas banget dan ada bintang 5-nya ya kalau di sini ya. Terus ini bagasinya kayak gede banget gitu teman-teman. Dan kalau dilihat dari samping ya tetap kayak M-Trans seperti biasa, yaitu JZ Ons Uk overall dan selendang dari Avante-nya. Aku baru kali ini ya naik Volvo B8R dan rasanya sih kalau dari suspensinya khas banget sih Volvo-nya. Makanya tadi tuh aku nggak lihat sama sekali dari unitnya langsung teman-teman. Jadi aku langsung naik aja. Tapi ketika naik kok seperti Volvo banget ini. Ternyata bener dia pakai Volvo B8R teman-teman. Dan ini merupakan tampak depannya. Kalau dari atas cuman ada tulisan khas M-Trans banget, yaitu tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus kalau di bawah dia cuma ada tulisan Jakarta City Light, khas pada saat kita ketemu di Poris waktu 2 minggu lalu ya. Terus ya kalau headlamp khas Avante tentrem banget teman-teman. Masih belum ganti ya. Katanya di Gias ini dia akan ganti sih. Tapi kita lihat dulu lah. Terus untuk nickname kita dapat yang Bertilia. Dia dulu jalan Sunrise Paradise juga pernah, terus jalan ke Denpasar juga pernah. Dan sekarang kita malah ketemu di Jakarta City Light. Jujur aja aku ingin nyoba yang Jakarta City Light ini karena memang berangkatnya paling malam teman-teman. Jadi aku penasaran banget akankah sampai Jakarta itu
masih sesuai jamnya untuk orang-orang bekerja. Seperti itu sih, karena memang tujuan dari orang-orang PJKA itu biasanya ya sampai di Jakarta jamnya masih nutut untuk bekerja ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari situasi seperti ini sih, ini udah di jam 4.42 dan kita ada di rest area 282, kayaknya masih nggak nutut sih teman-teman. Kayaknya masih sampai Jakarta paling jam 8-an ya. Jam 8, jam 9, malah sampai Polres kayaknya jam 10 deh. Dan aku nanti kayaknya sampai Polres aja deh. Oh iya, untuk sasis Volvo yang masuk ke Indonesia itu dulu saya ingatku untuk Euro 5 ini masuk 3 sasis ya kalau di Indonesia. Setauku ya. Itu dia tuh ada Volvo B8R ini yang ada di depan kita, ada Volvo B11R yang biasa digunakan double decker, yang tronton triple axle, dan juga B13R teman-teman yang 500 horsepower. Tapi kalau tak lihat yang Volvo B13R kayaknya kurang ini ya, kurang laku ya. Jadi akhirnya memilihnya ke B8R yang non tronton atau yang B11R yang tronton sekalian gitu teman-teman. Dan ini salah satu varian dari B8R-nya. Wah, ngeri lah. Pukul 4.55 kita udah diberangkatin lagi nih teman-teman. Dan ini dia untuk snacknya teman-teman. Jadi di sini ada air minum Cleo, terus di sebelahnya ini ada kopi kenangan, terus ada pop mie, terus ada Mr. Potato, ada Mr. P, ini wajib banget kalau di M-Trans ya. Terus ada wafer, soy choy, croissant. Terus ini khusus di sleeper ya, itu ada yogurt. Terus untuk servis makannya ini ada King's Chicken teman-teman. Terus di bawah ini ada dental kitnya, ini juga fasilitas khusus sleeper. Terus ini ada tak lupa ya, selalu ada tisu basahnya. Dan kalau di sleeper juga ada tambahan berupa sendal. Dan ini tas lagi nih kayaknya deh. Tuh ada bagnya lagi nih teman-teman, shoe bag. Jadi ada tas untuk sepatu kalian kayak gitu ya. Dan ini merupakan fasilitas onboardnya, sama seperti sleeper M-Trans pada umumnya ya teman-teman. Selalu ada gulingnya, terus ada selimutnya, dan selimutnya yang tebel gini ya, cukup lah untuk menghalau kedinginan sepanjang perjalanan. Dan AC-nya M-Trans untuk yang di unit Volvo B8R ini beneran dingin sih teman-teman. Tadi sempat ada yang protes dingin banget, jadi kayaknya cocok deh untuk selimutnya kayak gini. Mantap banget lah. Terus ada fasilitas bantal juga, sepanjang ini digunakan sepanjang perjalanan aja ya teman-teman, jangan dibawa pulang. Dan semuanya ada logonya M-Trans nih. Dan logo M-Trans selalu merah kalau di sini ya. Untuk sleeper seat, bus ini memakai seat dari Rimba Kencana dengan kain jok yang sangat khas, yang bisa dipastikan ini nyaman banget. Dan di sebelah kiri terdapat charging station, namun sayangnya ruangnya kecil karena tertutup seat tambahan. Di sebelah kanan terdapat meja makan. Apalagi bus ini menganut mazhab servis makan on board, jadi pasti sangat berguna banget. Untuk fasilitas hiburan,
Terdapat Avod berbasis Android. Dan bonusnya adalah pemandangan yang sangat luas saat pagi hari. Hehe. Dan ini merupakan ruangan mini pantry-nya teman-teman. Di sini ada fasilitas on board berupa kopi dan juga teh, sebenarnya juga ada sih harusnya ya. Cuma nggak tahu, kayaknya udah habis deh, lagi habis. Dan ini juga merupakan smoking room-nya atau smoking area. Dan jangan lupa ada perhatiannya, nyalakan kipas exhaust, dilarang membuka jendela, membuka louvre AC, dan bergantian maksimal 1 orang. Dan di bawah merupakan dispensernya tuh. Dan ini free flow, kalian bisa membuatnya berkali-kali pun nggak apa-apa, habisin kalau bisa. Sudah sepatutnya mini pantry tidak dianggurin ya, karena ini juga merupakan fasilitas penumpang. Seperti itu teman-teman. Dan aku salvo di sebelah sini ada tulisan, jangan sedih jika masih tertatih dalam menata ibadah, tapi menangislah jika nikmat dalam ibadah itu mulai menghilang. Wah, gokil. Dan di belakangnya langsung ada toiletnya teman-teman. Dan udah ada perhatiannya, dilarang menggunakan toilet saat bus berhenti di agen, kantor, SPBU, rest area, terminal, atau tempat berhenti lainnya. Dan gunakan saat bus sedang berjalan. Ini bagus banget. Aku suka banget karena ini mengedukasi penumpang. Dan walaupun tugas dari influencer adalah mengedukasi penumpang juga, tapi kadang juga ada yang nekat juga ya teman-teman. Jadi ini bagus banget lah. Dan ini merupakan toiletnya. Tuh, masih bersih, masih wangi juga. Dan airnya juga masih penuh teman-teman. Dan khas toilet M-Trans ya, selalu ada tempelan stikernya gitu loh. Gokil sih. Ya, sekali lagi jangan digunakan untuk buang air besar, gunakan untuk buang air kecil ya teman-teman. Dan jam 7.15 kita udah sampai di Cikatama nih teman-teman. Udah pasti nggak ada bus lah ya. Pukul 7.32 kita menurunkan, Pak, monggo, menurunkan penumpang nih teman-teman. Wah, tuh ketemu Scania K410 nya Rosin tuh, yang 131. Pukul 7.59 kita nurun penumpang di Bekasi Timur nih. Dan di depan itu ada PO Mahardika arah Wonogiri teman-teman. Wah, jam segini kalau Bekasi Timur pasti rame angkatan pagi ya. Jam 8.12 kita masuk ke Cikunir nih teman-teman. Kita akan mampir ke Pulau Gebang.
Dan pukul 8.19 kita masuk di Terminal Pulau Gebang. Angkatan pagi jam segini ya. Wah, masih sepi sih teman-teman. Ini udah agak kesiangan sih kalau untuk angkatan pagi ya. Dan ini parkiran bawahnya Pulau Gebang teman-teman. Ada PO Haryanto, banyak banget ya di sini. Ada Madukismo juga, itu yang arah ke Madura. Terus itu tuh ada Juragan 99. Dan ada Labubu tuh. Labubu sedang parkir, Mas Rio Handoko. Tuh Labubu. Oke, untuk kelonggaran seat teman-teman, ini sebenarnya lumayan longgar ya. Tapi kalau dibandingkan waktu aku naik trontonnya itu yang dulu masuk The Sunset ya masih kayaknya masih longgaran yang dulu. Tapi ini udah lebih dari cukup lah teman-teman seharusnya. Terus untuk panjang kaki untuk aku yang 165 ini masih sisa sih. Ya kayaknya di 170-an ini udah pas. Kalau saranku untuk kalian yang tingginya 180-an atau 185, saranku pilih yang sebelah. Itu karena dia akan sisa di depannya gitu. Jadi kaki kalian masih bisa ke kanan dan ke kiri lah istilahnya. Kalian bisa longgar gitu. Kalau di sini ya kurang sih. Untuk kalian yang tingginya tinggi banget. Terus di depan sini itu ada fasilitas berupa cup holder dan juga storage gini teman-teman, untuk nyimpan apapun. Kalau aku sih tak buat nyimpen kayak ginian lah ya. Tuh pas banget teman-teman. Lumayan lah. Oh iya, untuk bonusnya ketika kalian duduk di seat sleeper ini, kalian akan mendapatkan pemandangan yang bagus ya ketika pagi hari teman-teman. Karena ini berangkatnya malam, jadi pasti ketemu matahari deh. Jadi kalian bisa dapat pandangan seluas ini. Jam 8.42 kita udah sampai di Cempaka Putih nih teman-teman. Makasih Pak. Makasih Pak. Dan ini dia untuk seat eksekutifnya teman-teman. Dia double leg rest. Tuh double leg rest. Dan menggunakan seat dari Rimba Kencana yang high execution. Di kiri ada emblem M-Trans-nya. Dan di tengah itu ada penomorannya gini teman-teman. Dan ini juga seatnya dari Blue True. Ada wingsnya gini. Dan ini nyaman banget sih asli teman-teman. Empuk, enak, nyaman banget. Walaupun kalau dari segi kru pasti ya ini susah banget untuk dibersihkan. Ini harus divakum gitu loh teman-teman. Wah, gokil sih. Terus untuk charging station di sebelah sini, ini ada charging station berbentuk kuningan gini teman, terminal teman-teman. Dan hanya gunakan untuk ngecharge gadget kalian, jangan digunakan untuk ngecas power bank ataupun laptop ya teman-teman. Terus untuk reclining seat ada di sebelah sini untuk reclining seatnya. Nah ini tinggal kalian ke belakangin terus kalian dorong seatnya teman-teman. Untuk keluasan ini nyaman banget sih. Ini untuk tinggiku yang 165 kayaknya ngepres deh. Udah oke. Jadi kayaknya kalau kalian yang tingginya lebih dari 170 180 kayaknya lebih bagus di seat sleepernya aja ya. Tapi asli ini nyaman banget. Terus untuk
Fasilitasnya ada cup holder, terus ada handle untuk beranjak, dan ada di atas ada lover AC Casavante. Nggak dinyalain dari depan untuk lampunya. Dan lover AC-nya ini enak banget untuk dibuka maupun tutup. Excited banget gitu loh teman-teman. Terus ini AC-nya dingin banget sih asli kalau di eksekutif ya. Ini mungkin yang jadi alasan ketika aku naik double deckernya kemarin itu AC-nya dikecilin teman-teman. Karena memang AC-nya kalau dari seat eksekutif itu dingin banget. Jadi dia ada di atasnya langsung gini. Kalau di double deckernya kemarin kan yang punya aku itu ada di atas ya. Jadi nggak seberapa kerasa. Kayak gitu sih teman-teman. Dan ini aku udah ada di bagian tengah. Jadi dalam satu bus ini itu ada 30 seat termasuk seat sleeper 2 di depan itu teman-teman. Dan eksekutifnya berjumlah 28 dengan konfigurasi 22 seperti ini. Dan untuk dashboard ini khas banget tentrem Avante seperti ini, warnanya itu ngerem gitu, warnanya hitam coklat kayak gitu-gitu deh. Untuk tentrem yang keluaran terakhir-akhir ini ya. Dan di bus ini juga banyak banget disebar CCTV, jadi barang kalian insya Allah aman lah, terawasi dengan baik oleh kru juga teman-teman, kayak gitu sih. Dan aku sukanya dia langsung disebar juga untuk tempat sampahnya, jadi kalian nggak bingung untuk ngebuang sampahnya. Mantep banget ya. Dan untuk seat recommended, aku selalu ngerekomendetin ada di seat depan, baik yang kanan maupun yang kiri ya teman-teman, karena di seat depan itu seatnya paling longgar kayak gitu deh. Dan ini kelihatan armada Blue Lagoon teman-teman, udah parkir di sini ya. Ini jalan lagi nanti malam nih di depan kita. Terus di depan ada Madukismo juga tuh. Ini ada Haryanto yang Priok Madura nih teman-teman. Kemarin kita yang dari Sukabumi ya, ini yang dari Tanjung Priok. Pukul 9.37 kita udah sampai di Terminal Kalideres nih teman-teman. Setelah ini kita akan menuju tujuan akhir, yaitu Terminal Poris Pelawat Tangerang. Tuh di sana kelihatan slipernya Pandawa. Keberangkatannya siang sih dia. Pak, monggo matur nuwun. Masnya apa? Tas. Tas doang ya? Iya. Sun nggih, Mas? Koper ya? Koper. Ya teman-teman, akhirnya pukul 9.50 kita udah sampai di Terminal Poris nih. Dan selanjutnya, untuk selanjutnya bus ini akan parkir nanti pukul 16. Ya 16 ya, dia akan berangkat lagi nih teman-teman ke arah Surabaya dan Malang. Ya teman-teman, akhirnya pukul 9.54 aku udah sampai di Terminal Poris nih. Dan ulasan sepanjang perjalanan ya, menurutku untuk Armada itu masih nyaman banget, apalagi Volvo B8R nya itu tak rasa hampir sama kayak B11R teman-teman untuk suspensinya, jadi nyaman banget itu. Jadi bisa tak urutin mungkin kalau dari versiku ya, aku menilai bahwa suspensi paling nyaman itu ada di Mercedes-Benz, terus
Volvo, terus Scania baru Hino teman-teman. Tapi mungkin bagi kalian bisa beda atau lain ya, tergantung preferensi masing-masing. Untuk harga aku 600.000 dapat snack sebanyak ini, terus dapat pelayanan yang maksimal, dan tak rasa sih perjalanan mulai jam 11 malam hingga kini jam 10, jadi ya hampir 11 jam masih normal teman-teman. Sebenarnya perjalanannya hanya saja kemarin telat aja ya untuk keberangkatannya. Itu aja sih. So far masih nyaman-nyaman aja, apalagi kalau dari fasilitas dalam bus ya. Kalau di Comfort itu dari 600.000 ke pelayanan yang seperti ini, tak rasa ini worth it banget sih teman-teman. Kalau misalnya normal, mungkin sampai sini sekitar jam 9, jam 8 deh teman-teman. Jadi masuk Jakarta itu mungkin sekitar jam 7, jam setengah 6 ya. Dan itu udah termasuk normal, kalau itu normal ya. Kalau kayak gini udah berangkatnya terlambat ya, sampai sini udah pasti terlambat sih teman-teman. Untuk unit AC masih dingin, terus no problem lah. Kalau dari AC-nya, mungkin hanya dari keberangkatannya aja ya. Ya, sekian dulu perjalananku kali ini teman-teman. Sampai ketemu di perjalananku berikutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.